Ini ruangan apa? Gua nggak tahu. Bajunya. Wah, oh gile. Nih foto-foto zaman dulunya. Itu buang semua ee-nya, semua apanya di sini. Dan setiap napi jadi dia punya kayak beginian. Ini yang orang ini tempat eksekusi nih. Dia masih hidup. Enak banget ini ceilingnya. Yang pembunuh, yang bagian yang berat-berat lah. Jujur ya, bau banget. Kamu ada yang nggak enak nggak tadi di dalam-dalamnya gitu? Halo guys, selamat datang di channel Bebsi and Bebsoy. Masih bersama gue Bebsoy dan Bebsi ada lagi rekam, dan belakang ini adalah Mrs. Bebsi Add-on. Jadi hari ini gue akan membawa kalian untuk pergi ke tempat yang tidak biasa kita bawa, yaitu ikutin aja yuk. Oke guys, kembali lagi bersama gue Bebsoy, dan hari ini gue pengen ngebawa kalian ke suatu tempat yang mantep banget, yaitu tempatnya adalah Fremantle Prison. Tapi gue nggak tahu kita boleh ngerekord apa enggak, karena di situ nanti ada penjaganya. Jadi kita masuk aja yuk, oke? Sebelum kita masuk, ternyata kita harus, kita nggak boleh masuk sembarangan. Ternyata sekarang di Australia itu harus download yang namanya COVID Safe. Itu dari Australian Department of Health. Jadi kita harus download aplikasinya dulu, nanti suruh register dan lain-lain. Habis itu baru kita boleh masuk. Jadi kita belum boleh masuk. Did you find it? No. Bisa nggak sini? Oh, then you should do. Salah. Oke. Oh, harganya? Tiketnya, jadi kita ambil 3 tiket. Kita beli tiket. Kita turnya yang behind bars tour. Jadi akan ada 1 jam dan satu tiketnya harganya berapa? 1,5 jam. 1 jam 15 menit. Satunya berapa harganya? $22. Jadi nanti kita akan dibawa ke tempat seperti, ikutin aja, oke? Karena ini penjara yang benar-benar penjara dan keren banget. Dan ini building itu dibangun pada tahun 1840. Nanti pas dia lagi ngomong tur, ntar gue jelasin pokoknya kayak gimana, oke? Lanjut lagi nanti. Ini jadi entrance depannya. Turnya bakal mulai 4 menit lagi. It's on Monday, so... No, not yet. It's my birthday 2 days ago as well. Really? Yeah, 23rd. Happy birthday! So we're gonna spend our birthday here. What was no better place to spend a birthday? I guess so. Have you guys got your tickets? Yes. There's no toilets on tour, so if you do need to go to the toilet, go now. Oke, ini kita mulai. Ini tempat-tempatnya nih. Ini ruangan pertama. Turnya kira-kira bakal 1 jam sampai setengah jam. Jadi mereka ke toilet dulu. Ini ruangan apa? Gua nggak tahu. Nanti dia jelasin, nanti gue bakal jelasin juga. Ini tuh ruangan apa aja. Tuh, gue rada deg-degan juga ya. Oh. Jadi habis ditelanjangin, diperiksa-periksa semuanya, duduk di sini. And the prisoners need to stand there with their legs spread, arms out wide, and they check everywhere that they could be bringing things into the prison. So they check their ears, their nose, their mouth, their hair, armpits, and any other places where prisoners might be bringing things into the prison. Nah, ini showernya nih. Jadi mereka suruh telanjang, suruh mandi di situ. Ini tempat bathroomnya ya. Ini barang-barangnya yang dikasih. Bajunya kayak gini.
dalam. Kita masuk ke apanya? Ke bathroomnya nih. Lihat nih showernya. Ini dia showernya. Wah, oh gile. Kacau banget, ini kita di tengah-tengahnya. Iya, jadi ini kita udah di tengah-tengah nih. Jadi abis gedung ini nih, lihat ini gedungnya ini. Lihatin gedung yang ini. Tuh gedung atas ini nih. Tadi kita masuk lewat gedung ini. Tadi kan reception tuh yang kita masukin tuh, reception. Nah, sekarang abis itu kalau udah masuk dari tempat mandi ke sini. Ini tengah-tengahnya. Semua tuh lihat tuh, itu penjara semua tuh. Lihatin tuh. Wow, ini pertama kali kita di penjara, seru juga ya tempatnya ya Pepe. Ikutin aja kita, abis itu kita mau diajak kemana lagi. Jadi turnya masih banyak, nanti ada kita ke tempatnya, ada bihan penjara, tempat penyiksaan kayaknya ya. Ada tempat penyiksaan nggak ya? Terus tempat digantung juga ada juga. Gue jadi takut juga di sini, soalnya kenapa? Di dalam tuh nggak ada WC. Jadi tadi disuruh WC-nya disuruh di dalam, terus habis itu nggak boleh minum air, nggak boleh minum apa-apa juga. Jadi kita di penjara selama 1 jam. And served their time here in Western Australia. None of them had to do any of the construction work. It was all outside labourers that were brought in. So the only part that has actually been built by convicts is the main cell block, the surrounding wall and bits and pieces. Part of the warehouse, part of the gatehouse. One of the difficulties is that this building has changed a lot over the time that's been operating. So it's hard to say that something's absolutely been built by convicts or absolutely been built modern day. A lot of the time, as things get degraded, they're changed and added and extended and refurbished and all those sorts of things. So this place is Suruh suruh melakukan kerjaan yang bisa dijual kayak gitu loh. Jadi buat kegiatan aktivitasnya lah. Over about 75 days because of coronavirus. Our staff has just reopened. We opened a couple months ago. Okay. But after March, we closed. Yeah. Kalau misalnya kalian ke Perth, ini salah satu tempat wisata yang benar-benar boleh juga. Kapan lagi kalian bisa tahu penjara di luar negeri itu kayak gimana tanpa harus melakukan kriminal. Jadi karena ini 1800-an di build-nya, jadi belum ada plumbing, belum ada saluran. Jadi setiap napi itu yang di dalam kalau mau boker, mau kencing itu tuh dikasih cuman kayak ember doang, terus sampai malam, pagi-pagi dia harus buang. Jadi setiap hari kayak gitu, jadi ya bau banget. Nah, kita bentar lagi akan kasih tahu tempatnya penjara kayak gimana dan juga gimana ember-embernya mungkin. Ini tempat apanya? This is probably the kitchen, or maybe not. Ini tempat apa? Jadi ini kitchennya. Ceilingnya segini nih. Tempat utensilnya nih, tempat kitchennya. Soalnya di dalam situ tuh ada gambar-gambarnya. Knife-nya dan lain-lain. Jadi begini nih. Oke, sekarang kita. Nah, ini main cooking areanya nih. Jadi cooknya, chefnya semua ada di sini. Ini exhaustnya nih, tuh. Ini exhaustnya buat penghisap apa? Dan ada bunyi-bunyi di atas itu tuh. Nggak tahu apa barusan. Kayak si burung lagi sih. Tuh. Nih foto-foto zaman dulunya nih. Yang masih aktif tuh. Yang tadi gue kasih lihat di belakang situ. Tuh.
Nah, ini kita di next roomnya. Ada audionya nih. Jadi di situ tuh ada audionya tuh. Jadi ini dikasih tahu, dengerin zaman dulu tuh exactly suara-suara pas kita keadaan di sini tuh gimana. Jadi seakan-akan kita tuh ada di zaman dulu gitu loh. Ini kita masih di tempat kurang kayak kitchen juga sih kayak gini. Kita mau ke next tempat lagi nih. Ini ruangan apa? Ini ruangan apaan? Kayak ini toilet deh. Tuh lihat tuh. Toiletnya deket kantin. Oh, ini buat olahraga ternyata, tempat-tempat buat olahraganya. Ini toiletnya. Ini nggak boleh dipakai toiletnya. Jadi nggak boleh dipakai. Aduh, ini udah bobrok banget sih. He gets paid $11 a week. But still less than the kitchen one, right? Yeah. Oh my god. Yeah. Okay, so it's not the highest. Like a little one. Jadi tempat ini adalah tempat buat exercise juga. Cuman ada sesuatu ternyata. Sesuatu. Nah, kalau kalian mau lihat yang ini nih, tadi kan gue udah bilang kan, mereka kan boker, ada yang boker. Bersihnya di mana? Ditaruh di yang keranjang itu. Nah, setiap pagi mereka akan line up nih di sini nih. Line up di sini nih. Jadi dia ngatur nih semua, satu orang diatur, terus habis itu buang semua nya, semua apanya di sini. Jadi mereka akan baris. Nah, masalahnya di sini, ini kalau lu mau lihat, ini tempatnya kecil banget dan ada 150 prisoner di sini. 150 napi setiap paginya, yang pasti nggak mungkin nggak ada, nggak mungkin nggak ada sama kencing kan. Jadi ya di sini problemnya lah. Tapi ya itulah, kalau misalkan nggak ada plumbing dan lain-lain, itu bermasalah banget. Jadi perlu yang namanya pipa saluran pembuangan. Jadi ini adalah listnya. Di sini ada harga-harganya, harga price zaman dulu. Kayak lu mau Coke, lemonade, terus ada jual rokok juga. Jadi ini ya basically lu harus bayar gitu. Nah, kita ke tempat berikutnya nih. Oke, kita ke masih buat exercise juga tadi. Ini sih kalau malam-malam sih serem sih. Nah, sekarang kita ke tempat exercise juga. Tempat exercise-nya banyak juga. Ternyata 250 orang yang ada di sini buat exercise, ternyata cuma satu doang penjaga di sini. Nih, dia di dalam sini penjaganya nih. Nggak tahu kenapa, jadi ya nggak tahu deh. Sekarang kita ada di deket selnya. Lihat ini selnya. Nah, lu kalau lihat ini pintunya tuh cuma segini tok nih. Lihat nih pintunya. Soalnya kenapa? Jadi dia tadi ngomong zaman dulu itu tuh rata-rata yang napinya itu tingginya tuh paling tinggi 166. Jadi nggak tahu kenapa zaman dulu pendek-pendek ya narapidananya. Jadi makanya dia build-nya tuh ya segini nih. Cuma segini doang. Makanya, nah lu lihat nih, gue tinggi segini. Tuh. Kalau misalkan ada yang tingginya 180 ke atas itu ada masalah. Kayak gitu. Yuk kita ikutin lagi. Cuh. Lihat nomor-nomornya segala. Nomor-nomornya, nomor 11, sel nomor 11. Dan lu kalau lihat atas, lihat atas. 1, 2, 3, 4. Sampai atas banget itu.
Ini kayak ini film-film ya. Oh my god. They added these dividing walls to separate different types of prisoners. So you can imagine if you've got people who've committed relatively non-violent offences, you don't want to put them in the same area. Tuh, di atas tuh Perhaps with murder and room semua tuh. Yang kayak di film-film lah. versus someone who's a juvenile, all those things. They would be back out into the Schedule-nya. Prison timetable itu. they would be off to work. Tuh, They come back 6.45. lunch, and at that point they'd be given Bangun, something wake up like a bell. chicken salad roll or a sausage roll, Roll or pie, call. something they can eat with their hands. Nah, tadi gue udah kasih tahu kan yang namanya bucketnya tadi yang buat boker sama kencing kayak gimana bucketnya. Jadi ini benar-benar original bucketnya. Gue nggak mau nyentuh, tapi ini kira-kira masih ada 70. Nih, lihat, deketin Beb, sini deketin. Tuh, lihat. Jadi ini setiap prisoner, setiap napi, jadi dia punya kayak beginian. Ini yang tadi gue bilang dia berak semuanya bermalam-malam. Ditaruh di situ dan dibuangnya di tempat yang tadi gue udah kasih tahu, yang tempatnya kecil banget, semua nya semua apanya di sini. Waktu itu yang bermasalah karena ya di sini nggak ada plumber. 1.800 coy. Jadi, next, lihat nih, ini tempat dentist dan juga barbershopnya. Sini Beb, deketin, tuh lihat tuh, itu buat dentistnya. Kita nggak bisa masuk soalnya dikunci. Terus habis itu mau potong rambut juga ada tukangnya di sini gitu, tapi di lock tuh, di lock, jadi nggak bisa. Now, our next stop on the tour is Beb, jadi ini bakal kita ke tempat yang paling kacau lagi. Jadi dia nanya, ini lu mau masuk apa enggak? Soalnya kalau lu nggak mau masuk ya lu gitu. Jadi tempat ini adalah tempat eksekusi.